Shalom, para kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat jumpa dalam sapaan harian GKJ Manahan. Para pemirsa yang dikasih Tuhan, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara, atau anak-anak yang tidak pernah berbuat salah ketika menapai kehidupan ini? Rasanya tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah berbuat salah. Hanya saja ada sebuah pepatah yang menyatakan demikian. Hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Melalui pepatah ini, kita diajarkan agar di dalam kehidupan ini kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Bahkan, pengulangan kesalahan diibaratkan bagaikan perilaku keledai yang merupakan simbolisasi dari hewan yang dungu, sehingga kerap terjatuh pada lubang yang sama. Dalam berbagai buku pengembangan diri, kerap kali diajarkan agar kita belajar dari pengalaman dan salah satunya adalah pengalaman akan kesalahan. Bahkan kerap kali diajarkan pula, perlunya kita mengevaluasi setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, agar bukan hanya tidak terjatuh pada kesalahan yang sama, tetapi lebih daripada itu, agar kehidupan kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan pengajaran yang dilakukan oleh para ahli pengembangan diri. Untuk melihat perbedaannya, mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai dengan yang 10 yang demikian sabda firman-Nya. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung, karena ia melihat terang dunia ini. Namun, jika seorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung, karena tidak ada terang di dalam dirinya." Bacaan kita ini merupakan penggalan dari peristiwa mujizat Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dari bacaan saat ini, dikisahkan tentang respon Tuhan Yesus ketika mendapatkan kabar bahwasanya Lazarus dari Betania, orang yang dikasihnya itu sakit dan memerlukan pertolongan. Mendengar berita tersebut, maka tergeraklah hati Yesus untuk menolong Lazarus, sehingga ia mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea, atau tepatnya di Betania dekat Yerusalem. Apabila kita membaca perikop sebelumnya, kita akan mengetahui peristiwa Tuhan Yesus yang dilempari batu oleh orang Yahudi di Yerusalem karena kesaksian yang disampaikannya. Karena mendapatkan penganiayaan dari orang-orang Yahudi, maka Tuhan Yesus pergi dari Yerusalem dan sampailah di seberang Sungai Yordan. Akan tetapi, sesampainya di seberang Sungai Yordan, Tuhan Yesus mendapatkan berita bahwasanya Lazarus sakit. Sehingga Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk kembali ke Yudea agar dapat menolong Lazarus. Tentu saja, keputusan untuk kembali ke Yudea ini mendapatkan penolakan dari para muridnya, karena ada potensi bahwasanya Tuhan Yesus akan kembali dilempari batu atau bentuk penganiayaan lain dari orang Yahudi. Atau setidaknya, ketika kembali ke Yudea, Tuhan Yesus akan menghadapi tentangan dari orang-orang Yahudi yang beberapa waktu sebelumnya melempari Tuhan Yesus dengan batu. Akan tetapi, Tuhan Yesus tetap teguh untuk berangkat ke Yudea, untuk menemui Lazarus, karena ada rencana mulia yang hendak dinyatakannya di Betania, yakni kebangkitan Lazarus dari kematian. Keputusan Tuhan Yesus ini tentu bukanlah putusan yang serampangan dengan tidak memperhatikan segala risikonya. Tuhan Yesus sangat menyadari, bahkan telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa datang, sehingga dengan tegas mengajak para murid untuk kembali ke Yudea. Pernyataan Tuhan Yesus bahwasanya ketika berjalan di siang hari, kaki kita tidak terantuk karena melihat terang dunia ini, memberikan hikmat bagi para murid dan tentu juga bagi umat percaya sekarang ini, bahwasanya terang dunia itu adalah Kristus sendiri. Ketika seseorang berjalan dengan terang dunia, artinya berjalan dengan Tuhan Yesus, kakinya atau jalan hidupnya
tidak akan terantuk berbagai permasalahan dunia. Jika saat ini ada di antara kita yang tengah berjalan dalam lorong gelap kehidupan, mari datanglah kepada Tuhan Yesus dan berjalanlah bersamanya agar kegelapan dunia tidak menjerumuskan kita ke dalam lubang maut, karena terangnya yang akan menghantarkan kita ke tujuan. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-35, yang demikian sabdanya. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Mari kita senantiasa berjalan dalam terang, jadi berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan Yesus, agar kita sampai di tujuan hidup kita, yakni damai sejahtera yang telah disediakan Kristus bagi kita. Oleh karenanya, mari kita mengucap syukur atas terang ilahi yang memancar dalam kehidupan kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang boleh kami kenal melalui karya kasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh mengucap syukur Tuhan, jika saat ini Engkau mengajar kepada kami melalui sabda firman-Mu. Kami boleh belajar akan terang firman Tuhan, terang kehidupan melalui kehadiran Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tersandung di dalam perkara duniawi, tetapi kami memperoleh hikmat untuk terus nantiasa mengikut Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dan layakkan kami untuk boleh memancarkan terang firman Tuhan bagi sesama kami yang tengah berjalan di dalam kegelapan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akhir kata, mari kita terus setia berjalan dalam terang Kristus dan merefleksikan terang itu bagi keselamatan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.